Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Suharmen, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Yang terhormat Bapak rekan-rekan pers dan media serta sobat BKN yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat para pejabat BKN, koordinator dan rekan-rekan kerja dari BKN yang hadir pada kesempatan ini. Selamat datang pada acara media briefing tentang pendataan tenaga non-ASN pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022 yang dilaksanakan secara daring. Mungkin secara singkat saya menyampaikan latar belakang kenapa kita melaksanakan media briefing pada hari ini, yaitu isu pendataan non-ASN ini sudah dimulai sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, di mana pejabat pembina kepegawaian atau PPK sudah dilarang mengangkat tenaga honorer atau non-ASN. Dengan berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa aparat sipil negara atau ASN itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K. Kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K atau PPPK, di mana instansi pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun sampai 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN ini. Pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM.01.00 tahun 2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 dengan hal pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah, PPK instansi pusat maupun daerah diminta untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan untuk disampaikan melalui aplikasi yang dibuat oleh BKN. Pada media briefing hari ini, Pak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN akan menjelaskan kepada rekan pers dan media plus sobat BKN terkait proses pendataan pegawai non-ASN yang nanti akan diikuti dengan sebuah sesi tanya-jawab yang akan dimoderatori oleh saya, Satya Pratama, selaku Kepala Biro Humas Hukum bersama Badan Kepegawaian Negara. Untuk menyingkat waktu, kami mohon perkenan Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN untuk dapat menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Deputi. Terima kasih Pak Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang berkenan hadir pada kegiatan media briefing pada siang hari ini. Yang saya hormati banggakan rekan-rekan dari Badan Kepegawaian Negara. Mohon izin Pak Karo, nanti bahannya tentang share atau gimana, atau saya, atau Mas Audit, atau siapa? Audit, Pak. Oke, mungkin Mas Audit bisa di-share dulu bahannya. Terima kasih rekan-rekan semua telah berkenan hadir pada kegiatan media briefing pada pada siang hari ini. Isu terkait dengan pendataan tenaga non ASN ini tentu teman-teman sudah banyak mendengar dari kegiatan pada saat tanggal 24 Agustus yang kemarin dilakukan launching aplikasi ini. Namun suratnya sendiri dari surat Menpan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik itu di instansi pusat maupun instansi daerah, sudah meluncur sejak bulan Juli yang lalu. Saya ingin mencoba untuk menggambarkan sedikit mengenai latar belakang kenapa ini penting dan harus dilakukan. Sebetulnya kalau kita berbicara dari sisi latar belakang yang kenapa kita harus melakukan pendataan tenaga non-ASN ini,
sebetulnya dipicu oleh keprihatinan kita terkait dengan beberapa indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, terutama terkait dengan efektivitas pemerintahan di negara-negara ASEAN yang dikeluarkan oleh Gov Data 360 oleh World Bank, di mana di situ dikatakan bahwa posisi Indonesia itu masih jauh dari harapan kita. Jadi masih berada di bawah Thailand, sedikit di atas rata-rata dunia, tetapi di bawah Malaysia, apalagi kalau Singapura. Dan dari sisi indeks inovasi global, Indonesia itu juga berada sangat jauh. Ini datanya berasal dari INSEAD, WIPO di Cornell. Namun ada hal-hal yang cukup menggembirakan bagi kita. Yang pertama adalah kalau dilihat secara talent orang sebentar Mas Odit belum sebentar. Kalau dilihat balik lagi. Kalau dilihat dari sisi talent, ranking Indonesia itu secara individual itu luar biasa baik. Itu berada di ranking ke-24, bahkan lebih baik dibandingkan Malaysia maupun dari Thailand. Malaysia itu ada di ranking ke-27, Thailand itu 30, Filipina 31. Indonesia itu ada di ranking ke-24. Artinya secara individu Indonesia itu luar biasa baik orang-orangnya, tetapi kemudian secara begitu dia bekerja di dalam tim secara keseluruhan kinerjanya menjadi tidak lebih baik orang-orangnya. Jadi ada persoalan atau ada isu terkait dengan bagaimana kita bekerja dalam suatu tim. Tetapi Indonesia dalam konteks penggunaan internet itu juga terbanyak, masuk tiga yang terbesar di bawah Cina, India dan Indonesia ketiganya. Nah, ada kekhawatiran kita, kemudian di sisi lain ada peluang yang juga luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Lanjut, Mas. Nah, lanjut, Mas. Terkait dengan sebetulnya regulasi kita sudah mengatur bahwa sejak tahun 2000 pada saat pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, itu sudah ditetapkan bahwa semua pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat lain di lingkungan instansi itu dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi pelarangan pengangkatan tenaga honorer ini sudah dilaksanakan, sudah diatur cukup lama, tetapi kemudian banyak dari instansi itu tidak melaksanakan itu. Nah, ini dituangkan di dalam pasal 8 PP 48 tahun 2005. Memang waktu itu belum ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 sejalan dengan PP 48 ini, di situ diatur bahwa orang yang menjadi pegawai aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Kemudian larangan ini juga disampaikan di dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam PP ini, terkhususnya di pasal 96, di situ disebutkan di ayat 1, pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jadi larangan ini sebetulnya yang dulu diterbitkan di dalam PP 48 2005 dipertegas kembali di dalam PP 49 tahun 2018. Dan kemudian dijelaskan di dalam ayat 3-nya bahwa ada sanksi yang diberikan kepada PPK atau pejabat yang mengangkat pegawai non ASN ini. Namun bentuk apa sanksinya ini yang kemudian menjadi belum diturunkan lebih detail di dalam regulasinya. Nah, bagaimana dengan pegawai non ASN yang bertugas pada lembaga-lembaga misalnya seperti lembaga non struktural atau yang dia bekerja pada instansi pemerintah yang menerapkan pola badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, atau seperti lembaga penyiaran publik, atau seperti perguruan tinggi negeri yang masih baru. Nah, bagi mereka-mereka ini, kemudian PP 49 2018 ini
memberikan rentang di mana paling lama selama 5 tahun ke depan orang-orang ini kemudian harus sudah disusun skenario untuk menyelesaikan non ASN yang berada di lembaga-lembaga LNS ataupun yang BLU ataupun BLUD ataupun lembaga penyiaran ini. Jadi sebetulnya suratnya teman-teman dari Kementerian PAN-RB ini menegaskan, ingat loh, ini dari PP 49 2018 mengingatkan bahwa ini akan ada batas waktu berakhir, yaitu 5 tahun ke depan, dan ini harus diselesaikan di 2023 ini, karena di situ diatur di dalam pasal satunya di PP pasal 99 di ayat 1 di PP ini dijelaskan bahwa ada kelonggaran waktu yang diberikan kepada non ASN yang bekerja di lembaga non struktural ataupun ini, itu untuk sudah menyusun skenario sehingga tahun 2023 kita sudah punya kejelasan bagaimana penyelesaian tenaga non ASN di lembaga-lembaga ini. Lanjut, Mas. Nah, pemerintah sendiri sebetulnya sejak tahun 2005 itu sudah mencoba untuk menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer ini. Waktu itu diatur dengan PP 48 tahun 2005, kemudian junto PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir keluar lagi PP 56 tahun 2012. Sejak 2005 sampai dengan 2014 ini, pemerintah waktu itu sudah menyelesaikan sebanyak atau mengangkat sebanyak 1.090 orang tenaga honorer yang kemudian diangkat menjadi CPNS yang berdasarkan PP 43 tahun 2007 itu diangkat sebanyak 860.220 orang, kemudian berdasarkan PP 56 2012 diangkat lagi sebanyak 209.872 orang yang mereka kemudian masuk dalam kategori THK 1 ataupun THK 2. Nah, sehingga pada saat dilakukan pendaftaran di tahun 2007 itu kemudian yang dijelaskan bahwa masih ada sisa tenaga honorer pada saat itu, kemudian dilakukan pendataan lah. Yang sisa data awal disampaikan sebanyak 920.702 orang tenaga honorer dan diangkat sebanyak 860.000, artinya sisanya 60.482 orang. Nah, di tahun 2007 itu kemudian dimintalah berapa sih sebetulnya yang masih sisa. Ternyata setelah dilakukan pendataan, terjadi pembengkakan luar biasa. Dari yang tadinya sisanya 60.482, kemudian tiba-tiba membengkak kembali menjadi 648.462. Nah, angka ini kemudian dilakukan, ini yang masuk kategori THK 2, kemudian dilakukan testing, tes yang bagi mereka-mereka yang tercecer ini, dan luluslah sebanyak 209.872. Artinya, dari pengangkatan tahap pertama dan tahap kedua penyelesaian tenaga honorer ini masih sisa sebanyak 438.590 tenaga honorer kategori 2. Ini yang masuk dalam kategori mereka-mereka ini kemudian tidak lulus. Ada beberapa isu sebetulnya, tidak hanya mereka tidak lulus, tetapi juga ada yang sudah lulus tetapi kemudian tidak bisa diangkat karena berkas yang disampaikan itu tidak lengkap. Jadi ada jumlahnya cukup banyak di beberapa instansi. Karena salah satu persyaratan waktu itu di tahun 2013 itu, salah satu persyaratan yang harus disampaikan oleh instansi harus ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak bahwa instansi atau PPK dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian bertanggung jawab secara penuh terhadap data-data yang disampaikan oleh instansi. Nah, dan pertanggungjawaban mutlak itu kemudian juga ada konsekuensi hukumnya di situ. Nah, karena surat pertanggungjawaban mutlak ini kemudian ada konsekuensi hukum, banyak kemudian dari instansi tidak menyampaikan SPTJM-nya. Karena salah satu kelengkapan di dalam SPTJM itu tidak dipenuhi, yaitu SPTJM misalnya, dan ada juga yang kemudian ijazah yang kami indikasikan ijazah palsu, kemudian ini dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap. Nah, jumlahnya cukup banyak, dan itu yang kemudian bergabung di dalam 438.590. Jadi
Angka ini adalah angka yang tidak lulus seleksi, kemudian ditambah orang yang lulus seleksi tapi kemudian tidak bisa diangkat karena instansi tidak melengkapi persyaratannya. Nah, persyaratan untuk seseorang bisa diangkat. Nah, proses pengangkatan ini cukup panjang waktu itu dilakukan oleh BKN. Walaupun di dalam surat edarannya BKN batas waktunya itu ditetapkan 2014, tetapi kemudian BKN karena sebagian dari dokumen-dokumen tadi sudah masuk ke BKN, kemudian pengangkatannya mundur sampai dengan 2016. Nah, di 2016 pada saat BPK kemudian melakukan audit, sementara instansi tidak kunjung juga untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, maka kemudian temuan BPK menyatakan bahwa harus diberhentikan untuk melanjutkan pengangkatan tenaga even mereka-mereka yang sudah lulus seleksi, tetapi kemudian karena berkasnya tidak diajukan oleh instansi, maka mereka-mereka tadi tidak bisa diangkat. Jadi secara keseluruhan sejak 2005, 2014 jumlah yang sudah diangkat dari tenaga honorer ini sebanyak 1.072.092 orang. Lanjut. Nah, kalau dilihat di dalam statistik aparatur sipil negara ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman di Kementerian PAN RB. Proporsi secara demografi proporsi tenaga ASN ini yang berada pada level pelaksana atau jabatan pelaksana itu cukup signifikan besar, yaitu sebanyak 38,8% atau 1.550.253 orang. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Lanjut, Mas, karena sebetulnya kita akan berharap di dalam transformasi reformasi birokrasi, kita berharap bahwa SDM ini ke depan tentu birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang kompetitif. Nah, proses untuk mencapai ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah transformasi organisasi, yaitu dengan melakukan delayering eselonisasi. Jadi bagaimana Pak Menteri PAN RB beberapa waktu yang lalu kemudian menyederhanakan struktur birokrasi dan menghapuskan struktur birokrasi kalau di pusat itu eselon 3 dan eselon 4. Harapannya dengan mereka bergeser ke dalam struktur organisasi yang jabatan fungsional, maka organisasinya kemudian berubah menjadi organisasi yang tadinya struktur hierarkikal menjadi agile, sehingga mekanisme kerja juga menjadi fleksibel dan ada kolaborasi antara satu ASN dengan ASN yang lain. Nah, yang kedua, transformasi di dalam sistem kerja. Ini tentu saja sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka banyak layanan-layanan di dalam layanan publik yang baik itu terkait dengan layanan ke masyarakat ataupun administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus sudah berbasiskan pada digital. Nah, dua poin inilah yang kemudian mau tidak mau atau suka tidak suka, kalau kita ingin menuju ke birokrasi berkelas dunia, maka kita tentu juga harus melakukan transformasi di bidang SDM-nya sendiri. Karena ini tentu akan menjadi kunci bagaimana kita bisa menopang birokrasi berkelas dunia kalau ternyata SDM-nya masih begitu-begitu saja. Apalagi tadi jabatan pelaksananya luar biasa besar, 38,8%. Tentu akan sulit bagi kita untuk bisa mencapai birokrasi berkelas dunia kalau kapasitas dan kompetensi ASN-nya masih berada di jabatan-jabatan pelaksana. Lanjut. Nah, atas dasar itu kemudian teman-teman di Kementerian PAN RB mengingatkan kembali melalui surat B-185 tahun tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintah ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam konteks ini, Menpan mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K sesuai dengan mandat di dalam Undang-Undang 5/2014. Dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 untuk beberapa jabatan yang tadi saya sampaikan di depan.
Kemudian diharapkan masing-masing instansi itu sudah melakukan pemetaan pegawai non ASN-nya di lingkup instansi masing-masing. Untuk beberapa jabatan yang memang sudah tidak ada di dalam jabatan ASN, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan, itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing, dan bukan merupakan tenaga non ASN pada instansi yang bersangkutan. Ini yang juga sudah dilakukan oleh banyak instansi, baik itu di instansi pusat ataupun di beberapa instansi daerah yang saya tahu untuk sudah melakukan pola hal ini. Lanjut. Nah, ini yang mendasari terkait dengan pendataan ini ada dari tadi saya sebutkan PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada surat Menteri Pan-RB tanggal 31 Mei, dan kemudian ada surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non ASN ini di lingkup instansi pemerintah. Dalam konteks surat edaran ini, sebetulnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan pemetaan terhadap kondisi tenaga non ASN, sehingga kalau sudah kita bisa lakukan pemetaan dari tenaga non ASN ini, maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk penyelesaiannya seperti apa. Dan bagaimana nanti penyelesaian melalui mekanisme pengawasannya seperti apa dalam konteks penyelesaian ini. Ini yang kita harapkan. Jadi pemetaan ini banyak kemudian saya beberapa kali ke daerah, misalnya teman-teman di daerah mengatakan, Pak, apakah ini sudah harus langsung dilengkapi pemberkasannya? Saya sampaikan pemberkasan apa? Karena ini kan sebetulnya baru hanya melakukan pemetaan terhadap tenaga-tenaga non ASN itu. Setelah itu baru kita susun kebijakan untuk menyelesaikannya. Jadi tahapan untuk bisa menyelesaikan atau mengangkat mereka itu masih panjang. Nah, kita berharap tentu nanti di dalam proses pendataan ini kita ada kesamaan persepsi bagaimana kita akan menyelesaikan. Tentu setelah semua data tadi terpetakan, kemudian kita siapkan coba susun kebijakannya. Tentu akan ada proses komunikasi dengan teman-teman di daerah dan teman-teman di instansi pusat untuk strategi-strategi di dalam penyelesaian tenaga non ASN ini. Dan yang kedua adalah mendorong masing-masing instansi untuk melakukan percepatan proses mapping. Jadi kalau kami dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB berpandangan kalau ini kemudian didiamkan, ini sampai kapan juga nggak akan selesai. Apalagi kemudian di dalam PP 49 2018 sudah ada batas waktu yang harus kita selesaikan, yaitu di 2023 ini sudah harus bisa disusun roadmap untuk penyelesaian tenaga non ASN ini. Kemudian tentu saja kita juga perlu membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak, termasuk tenaga non ASN sendiri, dari kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN ini. Lanjut. Nah, ada beberapa di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan. Yang pertama adalah mereka yang tercatat saat ini masih sebagai tenaga honorer kategori 2. Ini datanya ada di BKN, dan data ini sudah kami injek atau kami import ke dalam sistem pendataan, sehingga nanti instansi tinggal melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah tenaga honorer kategori 2 ini masih aktif atau sudah tidak aktif, atau apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verbal yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2. Yang kedua adalah yang mereka berstatus sebagai tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat. Yang pertama adalah yang bersangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.
dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembengkakan. Karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya, maka dia juga bisa langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kenapa 56 tahun pada 31 Desember? Karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K, di situ dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun, maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K, maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun, karena ada proses administrasi yang harus dilakukan baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun, kemudian ada proses seleksi, ada administrasi, baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun, karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun. Dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember, karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022, maka nanti 1 tahunnya nggak dapat. Jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa nggak terpenuhi. Itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 tenaga honorer kategori 2, baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2 atau dia tidak aktif lagi, itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honorer ini. Jadi datanya sudah kami import tadi seperti saya sampaikan, sudah diimport dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang? Karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honorer kategori 2 ini sejak tahun 2010 yang lalu. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honorer kategori 2. Lanjut. Nah, proses pendaftaran ini atau proses validasi data awalnya itu akan berakhir di 31 Desember 2021. Jadi pada periode sebelum 31 Desember 2021, maka ini yang kemudian dicatatkan dan minimal yang bersangkutan pernah bekerja 1 tahun. Baik termasuk itu adalah kalau bisa diperhitungkan sebagai akumulatif. Jika misalnya yang bersangkutan pernah diangkat tapi terus kemudian pernah berhenti terus kemudian diangkat lagi misalnya tetapi dalam hitungan beberapa bulan saja. Nah, itu juga bisa dilakukan akumulasi terhadap itu. Dan setelah 31 Desember 2021 mereka wajib masih aktif bekerja. Jadi sorry kok hilang Mas Audit. Slide-nya Mas Audit. Ya sebentar Pak, ada kesalahan.
Mbak Diah bisa share yang tadi aku share screen nggak ya? Yang aku share screen. Terus Mas, tadi sampai tadi. Terus ya. Jadi kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang, sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi. Pertama, yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar. Kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam surat edarannya Menpan tadi, dan ini tentu saja akan di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai. Kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum. Jadi ini terkait dengan BLU ini, kenapa kemudian belum dicatatkan? Karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP 23 tentang badan layanan umum. Jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP 23 tentang BLU ini bisa diselesaikan. Kemudian ada petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih data itu tidak termasuk yang alih daya itu tidak termasuk yang dicatat. Pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak masuk yang mereka dicatatkan. Nah, saya sebetulnya jujur saja sudah banyak mendapat masukan, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi. Sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi, ada yang kontrak kemudian dimundurkan, yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya. Ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan. Ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ. Itu yang kami mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu. Lanjut. Nah, ini contoh masa kerja yang terputus tadi, misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus, awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut, tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia misalnya terputus-putus. Jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan, dia masih bekerja, tapi terus terputus karena instansi nggak ada anggaran untuk itu misalnya. Bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus. Tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam, yang bersangkutan kemudian diangkat kembali, bekerja juga kembali selama 4 bulan, dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021, 5 bulan. Nah, kalau ini diakumulasi, maka dia bisa memenuhi 12 bulan. Maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi tenaga di data di dalam pendataan tenaga non-ASN ini. Lanjut. Ini alurnya, nanti pendataan saja tidak dibuka kepada umum karena ini sifatnya tertutup. Jadi pendataan ini mekanismenya dilakukan oleh admin atau operator instansi, mereka yang kemudian mendaftarkan tenaga non ASN-nya yang bekerja sampai dengan saat ini. Kalau mereka sudah memiliki datanya dan datanya kemudian disimpan di dalam Excel misalnya, maka nanti mereka tinggal melakukan import data Excel tadi ke dalam sistem pendataan ini. Setelah dilakukan memasukkan data oleh admin instansi, maka nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi datanya. Tetapi yang tentu saja yang bersangkutan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke sistem. Jadi mereka melakukan registrasi sehingga mereka bisa juga dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dari tenaga non ASN ini. Kemudian
tenaga non ASN ini dapat mencetak hasil resume berapa bukti pendataan bahwa mereka memang sudah terdaftar atau terdata di dalam sistem pendataan non ASN ini. Tenaga non ASN itu juga bisa melengkapi riwayat selama yang bersangkutan menjadi tenaga non ASN sebelum dinyatakan final oleh instansi. Kalau sudah dinyatakan final, maka siapapun tidak bisa lagi kemudian melakukan perbaikan terhadap data. Nah, sebelum ditetapkan final, maka instansi wajib untuk melakukan pemeriksaan dari data yang dimasukkan oleh admin ataupun yang dilengkapi oleh tenaga non ASN tadi, sampai dengan pada batas waktu yang kemudian ditetapkan final oleh BKN. Jadi harus ada cut off-nya, karena kalau enggak kan nanti ini akan bergulir terus dan tentu ini akan pendataan ini enggak akan selesai-selesai. Nah, kalau itu sudah dinyatakan final, maka instansi wajib mengunggah atau menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non ASN ini. Lanjut. Ini beberapa tugas dari admin instansi nanti yang sudah kami berikan di dalam sistem. Misalnya dia bisa mengatur pemberian kewenangan kepada operator atau checker, kemudian melakukan import data tenaga non ASN-nya ke sistem, yang juga mekanisme import datanya juga sudah disiapkan di situ. Kemudian wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem, tidak ada data yang kemudian data siluman yang masuk, dan melakukan pengunggahan SPTCM berdasarkan data yang sudah dilakukan finalisasi. Begitu di final, berarti maka mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan terhadap data tadi. Lanjut. Ini bagi tenaga non ASN, mereka bisa melengkapi datanya, tetapi melengkapi datanya setelah admin instansi memasukkan data mereka. Jadi yang bisa memasukkan data itu hanya admin instansi. Nanti tenaga non ASN-nya bisa melengkapi. Oh, saya ingin menambahkan riwayat atau pengalaman kerja saya selama menjadi tenaga honorer misalnya di instansinya. Nah, itu bisa dilengkapi oleh tenaga non ASN-nya. Tentu ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pada saat melihat oh ini yang bersangkutan itu sudah honorer sejak kapan misalnya. Maka tentu dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memperkuat posisi yang bersangkutan kalau sudah ditetapkan kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN ini. Nah, bagi tenaga non ASN yang datanya belum terdaftar, maka wajib melaporkan kepada admin. Jadi kalau ada misalnya nanti tenaga non ASN-nya, oh saya kok belum terdaftar, padahal dia masuk di dalam masuk di dalam klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam surat 511-nya Menpan, tetapi kemudian tidak tercatat, maka kemudian admin bisa memasukkan nama mereka termasuk dengan persyaratan-persyaratannya, SK, bukti pembayaran gaji dan segala macam. Lanjut. Ini di sistem kami juga menyiapkan FI-nya, jadi orang kemudian tahu tanpa harus bertanya ke sana sini, tetapi tinggal membaca misalnya apa sih yang menjadi syarat untuk pendataan tenaga non ASN ini. Nah, landasannya itu adalah tadi surat Menpan nomor 1511, ada klasifikasi yang kemudian masuk di situ, kemudian bagaimana mereka melakukan pembuatan akun. Nah, itu juga ada FAQ-nya di situ. Jadi diharapkan nanti siapapun bisa dengan mudah mengikuti proses pendataan ini tanpa ada kendala yang berarti. Lanjut. Ini beberapa dokumen yang kemudian harus menjadi kelengkapan yang disiapkan oleh baik itu oleh instansi maupun oleh tenaga non ASN-nya. Kalau instansi tentu saja SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN APBD tadi, kemudian bukti pembayarannya, bukti pembayaran honorariumnya, kemudian ijazahnya atau bukti yang bersangkutan lulus yang dimiliki saat ini. Bagi tenaga non ASN-nya tentu saja yang bersangkutan untuk bisa membuat akun ada KTP, karena nanti dia harus menginput nomor induk kependudukannya, kemudian ada pas foto terbaru, kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Termasuk juga pada saat melengkapi riwayat, yang bersangkutan kemudian harus menyiapkan SK-nya setiap periode bekerja, kapan dia diangkat, kemudian SK-nya dilampirkan buktinya di situ, termasuk bukti pembayaran berdasarkan SK yang bersangkutan melampirkannya. Lanjut.
Nah, bagi tenaga honorer kategori 2, datanya sudah kami import ke dalam sistem. Nah, instansi nanti tinggal melakukan konfirmasi saja apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal dunia atau sudah pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi karena sudah diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal-hal yang lain. Maka mereka wajib melaporkan di aplikasi. Jadi semua proses dilakukan melalui aplikasi, melalui sistem, tidak ada interaksi orang dengan orang, jadi semua melalui teknologi. Nah, admin instansi itu wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tadi. Jadi sebelum yang bersangkutan didaftarkan sebagai tenaga non ASN pada instansinya. Bagi mereka yang tenaga honorer kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka wajib diusulkan pada menu lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Jadi kami perlu mendapatkan si A nanti instansi misalnya si A ini sudah pindah Pak ke instansi B misalnya, maka itu informasi itu wajib disampaikan oleh instansi kepada BKN melalui sistem. Lanjut. Nah, agar proses pendataan ini terjadi transparansi dan ada proses cek dan recheck oleh masyarakat, maka kami sebelum instansi melakukan finalisasi terhadap data yang dimasukkan di dalam pendataan, maka instansi tadi wajib untuk melakukan mengumumkan siapa saja tenaga honorer tenaga non ASN yang didata di dalam dan masuk ke dalam database pendataan tenaga non ASN ini. Dan setelah diumumkan, maka masyarakat kemudian bisa memberikan masukan apakah betul yang bersangkutan sebagai tenaga honorer kategori, apakah tenaga honorer kategori 2 atau tenaga honorer yang lain non ASN misalnya, sehingga semua orang kemudian bisa menjadi mata bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada data-data atau data-data siluman yang tiba-tiba dimasukkan padahal yang bersangkutan kemudian tidak menjadi tenaga honorer di situ. Nah, transparansi ini kemudian diberikan, batas waktunya diberikan selama 1 bulan. Jadi setelah proses pendaftaran itu prafinalisasi di sekitar tanggal 30 September, kemudian ada proses transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh semua instansi, melakukan uji publik kepada semua instansi terhadap data-data yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme atau di sistem pendaftaran ini. Transparansi ini tentu saja penting karena bagaimanapun juga tadi kalau teman-teman lihat di dalam surat Menpannya, di situ dikatakan bahwa kepala unit kerja atau satuan unit kerja itu bisa melakukan pengangkatan atau yang mereka angkat kemudian bisa didata di dalam sebagai tenaga non ASN ini. Padahal kemudian yang bertanggung jawab terhadap data tadi adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Maka uji publik tadi itu adalah maksudnya untuk melindungi PPK supaya informasi yang disampaikan itu betul-betul adalah data yang sebenarnya dan tidak ada data yang kemudian di make up sedemikian rupa seolah-olah yang bersangkutan adalah orang yang berhak untuk dilakukan pendataan. Nah, transparansi ini kemudian kami hadirkan untuk melakukan memastikan bahwa tidak ada data-data yang masuk tidak sesuai dengan Permenpan surat Menpan 1511 tadi. Lanjut. Demikian Pak Karo beberapa hal yang dapat saya sharing terkait dengan mekanisme pendataan termasuk latar belakangnya kenapa ini kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi salah satu tujuan kenapa BKN melaksanakan media briefing pada hari ini ialah sebenarnya untuk memperjelas lagi maksud dan hasil pendataan di mana kita sedang mencari persamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, kemudian mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, dan membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi dari beberapa informasi yang kami terima, banyak sekali kesimpang siuran informasi Bapak yang terjadi di
di sana, khususnya yang dari teman-teman yang non ASN tersebut, banyak yang mungkin sudah terjebak dengan tadi Bapak bilang ada permainan tidak benar di beberapa oknum tertentu. Oleh karena itu kami melaksanakan media briefing ini untuk memperjelas segala. Kalau misalnya pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada saat ini. Mungkin mohon izin untuk menyingkat waktu, kita membuka sesi tanya jawab, di mana kita akan meminta rekan-rekan dari wartawan untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak, dan mohon Bapak dapat menjawabnya. Sekaligus juga kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari yang kami kumpulkan dari medsos, Pak, terkait dengan proses pendataan non ASN ini. Mungkin untuk awalnya kami akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman pers yang hadir pada hari ini, Pak. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau melalui fitur angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Jadi 3 pertanyaan pertama kami mohon untuk bisa disampaikan. Kalau belum ada Bapak, kami izin untuk menyampaikan ke Bapak 3 pertanyaan tertinggi, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari medsos. Pertama, pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan, misalnya kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuongke. Nah, ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan punya menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata. Dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak? Kalau saya terlalu cepat tadi, saya sambil ngetik soalnya. Masih mute. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak
PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di Kepala BKD, BKPSDM, ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non-ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan, maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah, kalau ada sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata, karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah, dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira Pak Karo. Yang ketiga, instansi tadi apa? Izin Bapak. Jadi bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta, karena suratnya Pak Menteri Pan-RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu, jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah, silakan, karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik bahwa kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem yang nanti tentu akan bisa dikontrol oleh semua orang. Itu kira-kira Pak Karo. Siap Bapak, ini sudah ada pertanyaan dari Mbak Mesya, Pak, di PNN. Monggo Mbak Mesya. Mbak Mesya. Ya Pak, ya Pak Karo. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya nih dari JPNN, Pak Deputi. Pak Deputi, ini kan sudah mulai melakukan pendataan ya, pendataan. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa instansi yang sudah mulai melakukan pengisian di aplikasi yang BKN bikin itu? Dan kemudian saya dapat laporan dari forum-forum honorer itu cukup banyak yang melakukan kesalahan saat mengisi aplikasi itu. Dia kan harus melengkapi, tapi oleh BKD-nya disuruh mereka yang harus ngisi. Jadi itu kebanyakan kesalahan teknis, kebanyakan adalah NIK. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak, hanya dikasih tahu oleh forum-forum itu. Jadi makanya saya konfirmasi tingkat kesalahan-kesalahan kecil apa yang selalu dibikin oleh honorer itu. Dan kan tadi Bapak sudah jelaskan itu ternyata bisa
bisa diperbaiki lagi sebelum finalisasi. Nah, kemudian ada masalah lagi soal pendataan non ASN ini untuk kategori 2. Di situ saya pengen tahu lagi, di situ ada 2 kelompok utama kan, K2 dan tenaga non ASN, tapi ada tambahan syarat, salah satunya adalah soal sumber gaji. Nah, kalau untuk K2, apakah mereka kena juga? Karena setahu saya untuk K2 itu dia didata justru masuk K2 karena dia sumber gajinya itu bukan dari APBN maupun APBD. Apakah mereka tetap dimasukkan di kategori tersebut? Syarat itu harus ada, ataukah hanya untuk pegawai non ASN yang non K2? Setelah itu Pak, yang terakhir aja, untuk guru ya, ini sekarang yang guru lulus PBG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya. Saya kalau Mbak Esi nanya itu ketar-ketir dijawabnya ini. Ini pasti detail banget pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman Mas Audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import atau melalui mekanisme input. Karena saya, mohon maaf Mbak Esi, nggak pegang data, pegang sistemnya, apalagi sekarang di luar kota, jadi saya lagi di Banjarbaru, Banjarmasin sekarang. Nanti mungkin Mas Audit tolong dicek berapa instansi yang sudah masuk ini terkait dengan pendataan ASN ini. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya. Selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan, Mbak Isi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah dan sudah menyampaikan SPTJM. Itu biasanya kalau di dalam timeline kami itu nanti mestinya berarti tanggal 30 Oktober. Tentunya setelah finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori 2 ini, karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, oh Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti kan ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honor kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN, tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di situ.
kira-kira Mbak Esi yang nomor 3. Nah, untuk guru, yang saya sebetulnya memang mendorong karena memang suratnya Pak Menteri sudah jelas, sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak, atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah. Tentu bukan karena pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka tentu harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian, Mbak Esi. Ada pertanyaan lagi? Rekan-rekan, silakan menggunakan fitur. Ini Pak, ada pertanyaan dari Jawa Post TV, Pak. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana? Ini teknisnya Mas Audit, bisa disampaikan Mas Audit? Siap Bapak. Izin Bapak Ibu, terima kasih untuk tadi pertanyaan juga jumlah data per instansi. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke Humas agar biar terinformasi baik. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang perbaikan atau kesalahan pada saat NIK ya. Jadi NIK itu tidak mungkin ada kesalahan data dikarenakan mungkin kesalahan datanya bukan di sisi pengambilan data karena kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah ini kebanyakan memang instansi itu meminta datanya langsung kepada unit-unit, yaitu NIK-nya dari Excel atau yang lainnya ternyata ada salah typo sehingga sewaktu dilakukan import di aplikasi lalu dicek ke Dukcapil, NIK-nya itu tidak ditemukan. Nah, mungkin itu kesalahan-kesalahan yang seperti itu ataupun seperti tanggal lahir yang tidak sesuai format, dia DDMMYYY tapi MMDDY yang seperti itu sih kesalahan. Lalu tentang kesalahan input yang lainnya, misalnya ternyata instansi salah menginput misalnya pendidikannya ataupun ternyata salah menginput data-data seperti unit kerjanya. Nah, di sini memang kenapa tenaga non-ASN di-encourage untuk melihat datanya, keaktifan, dilihat aktivasi dari konfirmasi data yang sudah diinput oleh admin. Makanya ada proses di mana tenaga non-ASN itu melihat datanya. Nah, setelah melihat datanya, ada beberapa data yang memang bisa dikonfirmasi atau diperbaiki, seperti pendidikan terakhir. Misalnya ternyata instansi itu tidak tahu kalau dia sudah S2. Karena dia waktu diangkat misalnya D3 gitu, tapi dia punya S2. Nah, makanya di situ ada sisi dari tenaga non-ASN untuk mengupload ijazah yang terakhir yang dimiliki dan juga memperbaiki pendidikan terakhir yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata kurang ya dari instansinya pas nginputnya, kok saya D3 enggak, saya punya S2 seperti itu. Dan perbaikan-perbaikan yang lain seperti unit kerja, karena inputan yang dari sisi tenaga non-ASN ini cukup sedikit sih sebenarnya, lebih mudah. Cuman memang validasi dari admin instansinya yang banyak, dikarenakan ada SK awal kerja yang sebagai validasi data awal, TMT minimal 1 tahun tadi, dan juga pembayaran. Mungkin itu Pak, izin. Ya, terima kasih Mas Audit. Mungkin ini pertanyaan lanjutan tadi, maksud potensi pelanggaran seperti memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja ataupun tidak mau memasukkan data pekerja
non-ASN dengan motif tertentu. Oh, maaf, mungkin saya ulang dari awal ya. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan operator ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana, tanda tanya. Kemudian maksud potensi pelanggaran seperti memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja ataupun tidak mau memasukkan data pekerja non-ASN dengan motif tertentu. Mungkin ini bertanya Pak, jadi kenapa kok instansi maksudnya itu pelanggaran memasukkan tenaga non-ASN yang sudah tidak bekerja atau tidak memasukkan data, malah tidak memasukkan data pekerja itu kira-kira kenapa Pak? Mas Audit, ada mekanisme helpdesk nggak di sistem Mas Audit? Ya ada Pak. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada instansi yang tidak mengusulkan, nanti setelah prafinalisasi kan ada pengusulan ternyata tenaga non ASN-nya tidak diusulkan itu Pak. Ya, jadi mekanismenya memang kita bikin ada mekanisme uji publik teman-teman semua. Uji publik yang pertama adalah di sistem kita menyiapkan helpdesk untuk itu. Jadi mereka juga bisa melaporkan ke situ melalui helpdesk siapan. Dua adalah nanti begitu yang instansi mengumumkan melalui portal yang mereka miliki terhadap data-data yang sudah didaftarkan, dan semua orang kemudian diharapkan itu waktunya cukup panjang, jadi sekitar 2 mingguan atau 10 hari kerja diumumkan kepada publik. Nah, nanti di dalam rentang waktu itu mereka bisa melihat, misalnya tadi saya sampaikan, kenapa saya yang harusnya honorer tapi kemudian tidak dicatat, yang harusnya saya berhak untuk dicatat tapi kemudian tidak dicatatkan. Nah, proses uji publik itulah yang kemudian diberikan dalam waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober tadi. Nah, nanti kalau begitu ada masukan atau protes dari masyarakat seperti dalam kondisi seperti tadi, maka mereka juga bisa mengajukan ke helpdesk-nya BKN, kemudian juga bisa nanti akan kita teruskan ke instansi, kita pertanyakan kenapa kok ini tidak seharusnya berhak untuk dicatatkan, tetapi kemudian tidak dicatat oleh instansi. Nah, tentu instansi nanti akan punya jawabannya tersendiri untuk itu. Apakah misalnya di data mereka ternyata yang bersangkutan sudah tidak aktif misalnya. Itu kan bisa saja terjadi nanti seperti itu. Nah, transparansi itulah yang kemudian kita berikan di dalam sejak 31 September sampai dengan 30 Oktober tadi. Kalau itu sudah dilakukan cek dan recheck oleh masing-masing instansi melalui adminnya instansi, maka di situ baru kemudian instansi meminta SPTJM kepada PPK-nya, kemudian berdasarkan SPTJM tadi mereka kemudian mengklik final. Nah, kalau sudah diklik final berarti sistem close, jadi tidak boleh lagi ada perbaikan terhadap data. Demikian Pak Karo. Izin masih di mute Pak Karo. Untuk pendidik Bapak, ini ada tenaga pendidik yang mengajar di sekolah swasta dan pembayarannya melalui dana BOS atau BOS, apakah bisa untuk mengikuti pendataan non-ASN ini? Tuh. Kemudian, apakah yang berhak masuk pendataan ini bagi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau boleh swasta? Kemudian, apakah data tersebut berpengaruh dengan yang sudah nilai PG atau passing grade? Kemudian yang terakhir, Bapak, ini apakah skema atau ketentuan bagi honorer dengan SK pengangkatan Januari 2022 oleh unit kerja terendah? Pertama mengenai tenaga pendidik, kalau ini kan pendataan untuk non-ASN dan di instansi pemerintah. Tentu yang kita akan data itu adalah yang mereka menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Yang tidak menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan. Karena kalau dilakukan pendataan untuk semua ya nanti swasta pun nanti akan tercatat semua, dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah semuanya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa scopingnya ini adalah mereka yang menjadi tenaga non ASN di instansi pemerintah. Jadi
Kalau dia pendidik misalnya ya tentu di instansi pemerintah. Walaupun yang bersangkutan kemudian dibayarnya melalui dana BOS, tetapi ini kan sebetulnya ada mekanisme yang nanti tentu akan menjadi persoalan baru, misalnya terkait dengan kalau diselesaikan melalui pemerintah, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi ASN misalnya, belum tentu nanti yayasannya kemudian melepaskan yang bersangkutan untuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah pemerintah. Kecuali nanti ada kebijakan lain, misalnya kebijakan lain itu adalah ada mekanisme perbantuan misalnya, seperti dulu, zaman dulu itu ada guru perbantuan, guru yang diangkat oleh pemerintah, tetapi kemudian diperbantukan ke misalnya di sekolah-sekolah madrasah misalnya, atau di sekolah-sekolah keagamaan. Tapi sejauh ini saya belum tahu apakah akan ada kebijakan seperti itu nanti tentu setelah setelah kita bisa melakukan pemetaan ini. Itu yang pertama untuk tenaga pendidik. Yang pasti fokusnya adalah dulu sementara ini adalah terkait dengan yang mereka bekerja di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah pemerintah dan segala macam. Yang kedua terkait dengan apakah terkait dengan passing grade ya. Passing grade itu kan sebetulnya ya saya sebetulnya gini, orang yang karena di dalam Permenpan yang terkait dengan penyelesaian tenaga guru itu kan sudah diatur di situ bahwa orang-orang yang sudah lulus passing grade di tahun seleksi 2021 kemarin, dia menjadi prioritas untuk diusulkan dalam formasi tambahan. Nah, persoalannya sekarang ini banyak muncul, banyak instansi kemudian dengan alasan ketidaktersediaan anggaran, kemudian tidak mengusulkan formasi kepada Kementerian Pan-RB. Padahal orang-orang ini, guru-guru ini sudah lulus seleksi. Nah, ini menjadi persoalan baru. Saya selalu mengatakan begini, apakah instansi tadi tidak memandang guru itu sebagai prioritas di daerahnya? Karena di sisi lain, mereka kemudian mengajukan formasi untuk jabatan yang lain, kan jadi aneh buat saya. Di satu sisi orang yang sudah lulus seleksi, lulus passing grade, dan dia diberikan kesempatan untuk bisa diangkat karena memang sudah lulus passing grade, tetapi kemudian instansinya tidak mengusulkan. Sementara untuk kalau dengan alasan tidak ada uang, tapi untuk jabatan lain kemudian diusulkan. Ya kan jadi tidak konsisten, uang katanya nggak ada uang, tetapi terus kok mengusulkan kebutuhan formasi untuk yang lain gitu. Nah, kembali adalah pertanyaan kita, saya bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, termasuk juga teman-teman di Kementerian Dikbud, apakah betul oleh daerah tadi guru-guru ini kemudian tidak prioritas untuk diangkat? Karena mereka ini kan sudah menjadi tenaga honorer di situ, dan cukup lama menjadi tenaga honorer di situ. Seyogianya kemudian instansi mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan. Apalagi pemerintah kemudian dengan melalui kebijakan Menpan, sudah diberikan juga privilege di situ, dalam arti mereka memang sudah lulus passing grade dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi sedikit anomali di dalam penyelesaian tenaga guru honorer ini. Nah, dalam konteks pendataan ini, kalau menurut saya sebaiknya mereka tetap harus didata. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru-guru ini. Kalau dia tidak didata misalnya, atau datanya sudah ada di dalam data Dapodik, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau datanya kemudian di data Dapodiknya juga kemudian hilang misalnya, ini paling tidak ada cek dan recheck lah. Kalau dia memasukkan datanya, baik itu di data Dapodik ada, di data BKN juga ada, maka kita akan bisa saling menguatkan di situ. Jadi penting sebetulnya kalau yang bersangkutan untuk melakukan pendataan, even misalnya dia belum diangkat, karena ini akan lebih memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan isu terkait dengan guru ini. Demikian Pak Karo. Ya Bapak, terima kasih atas keterangannya tadi yang disampaikan. Ini berhubung Bapak, mohon izin, ini waktu dan rekan-rekan pers juga, waktu sudah habis untuk press briefing ini pada hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan kepada kami melalui WhatsApp atau melalui email atau melalui jalur-jalur biasanya, melalui kanal medsos BKN, untuk nanti kami bisa kami sampaikan secara resmi. Kemudian kami juga nanti akan mengeluarkan sebuah press release berdasarkan hasil
press briefing pada hari ini untuk menjadi keterangan resmi dari BKN terkait dengan proses pendataan non-ASN yang sedang dilaksanakan sampai tanggal 30 September, sehingga untuk memperjelas apa yang sedang dilakukan oleh BKN dan pemerintah pada umumnya. Sebelum kami tutup, Bapak, apakah ada pesan terakhir Bapak dari ini untuk teman-teman media, pers dan Sobat BKN? Ya, terima kasih Pak Karo. Terima kasih teman-teman media sudah hadir pada media briefing pada siang hari ini. Proses pendataan ini tentu saja kita berharap ada transparansi dari data yang disampaikan ke pemerintah. Yang bisa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap data-data tadi tentu juga teman-teman wartawan. BKN tentu tidak akan sanggup melakukan itu sendiri. Jadi kami tentu saja sangat berterima kasih kalau mendapat input dari teman-teman wartawan, kalau ada hal-hal yang kemudian, apalagi kalau ada masyarakat yang kemudian dizolimi oleh pihak-pihak yang untuk mencari keuntungan pribadi misalnya, kemudian menzolimi orang-orang yang seharusnya punya hak tetapi kemudian tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mohon juga tidak untuk segan-segan menginformasikan kepada kami sehingga kalau ini bisa dilakukan lebih awal, tentu juga pencegahan atas potensi-potensi penyalahgunaan tadi itu bisa kita antisipasi sejak awal. Yang kedua adalah nanti kami tentu melalui teman-teman di Humas, melalui Pak Karo, nanti akan memberikan laporan secara reguler. Nanti tim saya, Mas Audit dan teman-teman dari PDPIK nanti diharapkan akan memberikan laporan secara reguler terkait dengan progres, sehingga masyarakat juga bisa memantau melalui laporan atau rilis-rilis reguler yang dikeluarkan oleh BKN terkait dengan progres terhadap pendaftaran tenaga non-ASN ini. Mungkin itu dari saya, tambahan terakhir Pak Karo. Terima kasih sekali lagi pada seluruh teman-teman wartawan yang bersedia hadir hari ini, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pesan terakhir tersebut, press briefing pada hari ini kami tutup. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada informasi yang bisa diberikan, jangan segan-segan menghubungi kami atau langsung. Kami yakin Pak Deputi sudah sering sekali dihubungi oleh teman-teman wartawan. Silakan dihubungi langsung. Press briefing ini saya mohon izin Bapak, kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di press briefing berikutnya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman dari PKN, teman-teman pers, dan sobat BKN lainnya. Terima kasih.